Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa kita menghabiskan bertahun-tahun di sekolah tetapi tetap saja tidak tahu bagaimana cara menjadi kaya? Kenapa kita diajarkan rumus matematika yang rumit tetapi tidak diajarkan cara membangun bisnis yang bisa mengubah masa depan kita? Ini bukan kebetulan, ini adalah sistem yang sudah dirancang sedemikian rupa. Sistem yang mengajarkan kita untuk menjadi pekerja, bukan pemilik kekayaan. Dalam video ini, kita akan membahas fakta yang jarang dibicarakan. Kenapa sekolah tidak mengajarkan cara menjadi kaya? Siapa yang diuntungkan dari sistem ini? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa keluar dari jebakan ini dan mulai membangun kekayaan sendiri? Duduk yang nyaman, fokuskan perhatianmu, karena ini adalah ilmu yang tidak akan pernah kamu temukan di sekolah. Mari kita pikirkan sebentar, apa sebenarnya yang kita pelajari di sekolah? Kita diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Kita diajarkan sejarah, geografi, sains, dan matematika. Kita diajarkan bagaimana menjadi siswa yang patuh, mengerjakan tugas tepat waktu, dan mendapat nilai bagus. Tapi, apakah ada satupun pelajaran tentang bagaimana cara mengelola uang? Apakah ada satupun pelajaran tentang bagaimana cara memulai bisnis sendiri? Apakah ada pelajaran tentang bagaimana cara keluar dari kemiskinan dan membangun kekayaan? Tidak ada. Sebaliknya, kita diajarkan bahwa jalan menuju kesuksesan adalah dengan sekolah yang rajin, dapat nilai bagus, lalu cari pekerjaan yang baik. Tapi, mari kita jujur, apakah semua orang yang mengikuti jalur ini menjadi kaya? Kenyataannya, banyak orang yang lulus dengan nilai tinggi, tetap hidup pas-pasan. Bahkan, banyak yang punya gelar tinggi, tetapi justru terlilit hutang dan sulit mencari pekerjaan. Jadi, ada yang salah dengan sistem ini. Sistem sekolah tidak dirancang untuk menciptakan orang kaya. Sistem ini dirancang untuk menciptakan pekerja. Orang-orang yang bekerja keras untuk orang kaya, bukan menjadi kaya itu sendiri. Dan ini bukan kebetulan. Di bagian selanjutnya, kita akan membongkar kenapa sekolah tidak mengajarkan cara menjadi kaya dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari sistem ini. Jika sekolah memang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, kenapa pelajaran tentang cara mengelola uang, berinvestasi, dan membangun bisnis tidak pernah diajarkan? Jawabannya sederhana, karena sistem ini tidak pernah dirancang untuk membuatmu kaya. Sebaliknya, sistem ini dirancang untuk membuatmu cukup pintar untuk bekerja, tetapi tidak cukup pintar untuk mempertanyakan kenapa kamu selalu bekerja untuk orang lain. Mari kita lihat sejarah pendidikan modern. Yang pertama, asal-usul sistem sekolah dibuat untuk mencetak pekerja, bukan pengusaha. Pendidikan modern yang kita kenal sekarang bukanlah sistem yang lahir secara alami. Ini adalah sistem yang diciptakan oleh para pemilik modal di era revolusi industri. Tujuannya membentuk masyarakat yang patuh, teratur, dan siap bekerja di pabrik atau kantor. Jika kamu perhatikan, sistem sekolah sangat mirip dengan pabrik. Jam belajar tetap sama seperti jam kerja di pabrik. Bel berbunyi sebagai tanda pergantian pelajaran, sama seperti bel pergantian shift di pabrik. Duduk dalam barisan dan mendengarkan perintah guru, sama seperti pekerja yang mendengar perintah atasan. Dilatih untuk mengikuti aturan tanpa banyak bertanya, karena dunia kerja butuh karyawan yang patuh, bukan orang yang berpikir bebas. Sekolah tidak dirancang untuk mengajarkanmu menjadi pemilik bisnis atau investor. Sekolah dirancang untuk mencetak karyawan yang akan bekerja untuk bisnis orang lain. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa para miliarder sukses tidak mengikuti jalur pendidikan konvensional? Banyak dari mereka drop out dari sekolah atau kuliah, tetapi tetap bisa membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Ini karena ilmu yang mereka pelajari tidak berasal dari sekolah. Mereka belajar dari kehidupan nyata, bisnis, investasi, dan pengalaman langsung. Tapi sekolah tidak mengajarkan itu. Yang kedua, siapa yang diuntungkan dari sistem ini? Sekarang mari kita pikirkan, siapa yang paling diuntungkan dari sistem ini? Jawabannya adalah perusahaan-perusahaan besar, bank, dan pemerintah. Mereka butuh karyawan yang bekerja keras agar bisnis mereka tetap berjalan. Mereka butuh orang-orang yang bergantung pada gaji agar mereka terus bekerja dan membayar pajak. Mereka butuh konsumen yang terus berutang agar bank dan institusi keuangan bisa terus mengeruk keuntungan. Coba perhatikan. Sekolah tidak mengajarkan cara mengelola uang, tapi bank siap memberimu kartu kredit bahkan sebelum kamu punya pekerjaan tetap. Sekolah tidak mengajarkan cara berinvestasi, tapi iklan tentang pinjaman dan cicilan ada di mana-mana. Sekolah tidak mengajarkan cara menjadi kaya,
Tapi mereka mendorongmu untuk mengejar gelar mahal yang ujung-ujungnya membuatmu berutang seumur hidup. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Sistem ini dibuat agar kamu terjebak dalam lingkaran kerja, gaji, hutang, dan pajak. Kamu bekerja keras, mendapat gaji, membayar hutang dan pajak, dan kembali bekerja lagi tanpa pernah benar-benar merdeka secara finansial. Sementara itu, orang-orang yang menguasai sistem ini menghasilkan miliaran dolar dari kerja kerasmu. Yang ketiga, kenapa pelajaran tentang uang tidak diajarkan di sekolah? Ada dua alasan utama kenapa sekolah tidak mengajarkan tentang uang. Yang pertama, karena guru sendiri tidak tahu tentang uang. Sebagian besar guru adalah orang-orang yang juga hidup dari gaji bulanan. Mereka tidak diajarkan tentang investasi, bisnis, atau kebebasan finansial. Bagaimana mungkin mereka bisa mengajarkan sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu? Kebanyakan guru hanya mengajarkan apa yang ada dalam kurikulum, dan kurikulum itu sendiri dibuat oleh sistem yang tidak ingin kamu menjadi kaya. Yang kedua, karena sistem tidak mau kamu menjadi kaya. Jika semua orang tahu cara menjadi kaya, siapa yang akan bekerja di pabrik, siapa yang akan mengisi kantor-kantor dengan gaji rendah, siapa yang akan terus membayar pajak dan cicilan setiap bulan, sistem ini tidak akan berjalan jika semua orang kaya dan bebas finansial. Itulah sebabnya ilmu tentang kekayaan tidak diajarkan di sekolah. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa keluar dari jebakan ini dan mulai membangun kekayaan sendiri? Di bagian selanjutnya, kita akan membahas rahasia orang kaya yang tidak diajarkan di sekolah, dari mindset, investasi, hingga cara membangun penghasilan pasif. Jangan kemana-mana, karena ini adalah ilmu yang bisa mengubah hidupmu selamanya. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa hanya segelintir orang yang menjadi miliarder, sementara jutaan lainnya tetap hidup pas-pasan? Apakah mereka lebih pintar? Apakah mereka lebih beruntung? Atau mereka tahu sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah? Jawabannya adalah yang ketiganya. Orang kaya memiliki rahasia yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Mereka punya cara berpikir dan strategi finansial yang berbeda dari kebanyakan orang. Hari ini, kita akan membongkar rahasia-rahasia itu dan bagaimana kamu bisa mulai menerapkannya dalam hidupmu. Yang pertama, cara berpikir orang kaya dengan orang miskin. Rahasia pertama bukanlah tentang uang, tapi tentang cara berpikir. Orang kaya dan orang miskin melihat uang dengan cara yang sangat berbeda. Mari kita lihat perbedaannya. Orang miskin bekerja untuk uang, sedangkan orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Orang miskin takut kehilangan uang, sedangkan orang kaya mengambil risiko yang diperhitungkan. Orang miskin fokus pada gaji, sementara orang kaya fokus pada aset. Orang miskin percaya bahwa pendidikan formal adalah kunci sukses, sedangkan orang kaya tahu bahwa keterampilan dan pengalaman jauh lebih berharga. Orang miskin melihat uang sebagai sesuatu yang harus dihemat, sedangkan orang kaya melihat uang sebagai alat yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Inilah alasan kenapa kebanyakan orang tetap miskin, meskipun mereka bekerja keras sepanjang hidup mereka. Mereka tidak pernah mengubah cara berpikir mereka tentang uang. Yang kedua, perbedaan antara aset dan liabilitas. Rahasia kedua adalah memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untukmu, sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uangmu. Sekolah tidak mengajarkan ini, tapi orang kaya memahaminya sejak dini. Mari kita lihat contoh sederhananya. Rumah yang kamu tinggali bukan aset, tapi liabilitas, karena kamu harus membayar pajak, listrik, air, dan perawatan. Tapi, jika kamu membeli properti yang bisa disewakan, itu adalah aset karena menghasilkan uang untukmu. Mobil mewah yang kamu beli bukan aset, tapi liabilitas karena nilainya terus turun dan membutuhkan biaya perawatan. Tapi jika kamu membeli mobil untuk disewakan atau dijadikan aset produktif, itu menjadi sumber penghasilan. Orang kaya tidak menghabiskan uang untuk gaya hidup mewah sebelum mereka memiliki cukup aset yang bisa membiayai kemewahan itu. Sebaliknya, orang miskin seringkali membeli liabilitas terlebih dahulu dan akhirnya terjebak dalam siklus hutang. Yang ketiga, sumber penghasilan orang kaya, multiple stream of income. Rahasia ketiga adalah jangan pernah bergantung pada satu sumber penghasilan. Sekolah mengajarkan kita bahwa penghasilan utama harus berasal dari gaji. Tapi orang kaya tahu bahwa mengandalkan satu sumber penghasilan adalah risiko besar. Mereka membangun berbagai sumber penghasilan yang disebut
multiple stream of income. Beberapa contohnya, penghasilan dari bisnis, seperti menjual produk atau jasa, penghasilan dari investasi, seperti saham, obligasi, atau kripto, penghasilan dari properti, seperti sewa rumah atau apartemen, penghasilan dari royalti, seperti hak cipta, buku, atau kursus online, penghasilan dari dividen, seperti keuntungan dari saham perusahaan. Saat satu sumber penghasilan berkurang, mereka masih punya yang lain. Orang miskin hanya punya satu penghasilan, dan jika kehilangan pekerjaan, mereka jatuh miskin. Sedangkan orang kaya punya banyak penghasilan, dan jika salah satu hilang, mereka tetap aman. Yang keempat, rahasia orang kaya menggunakan uang orang lain. Rahasia keempat, orang kaya tidak selalu menggunakan uang mereka sendiri. Kita sering diajarkan bahwa untuk menjadi kaya, kita harus menabung dulu. Tapi orang kaya tahu bahwa menabung saja tidak cukup. Mereka menggunakan konsep leverage atau menggunakan uang orang lain untuk menghasilkan lebih banyak uang. Mereka menggunakan pinjaman bank untuk membeli properti, lalu menyewakannya untuk membayar cicilan dan tetap mendapatkan untung. Mereka menggunakan investor untuk membangun bisnis, sehingga mereka bisa berkembang tanpa modal pribadi yang besar. Mereka menggunakan kartu kredit secara strategis, bukan untuk belanja konsumtif, tetapi untuk mendapatkan cashback dan investasi. Tapi yang terpenting adalah mereka tahu bagaimana mengelola risiko agar tidak terjebak hutang yang merugikan. Yang kelima, investasi, jalan pintas menuju kekayaan. Rahasia terakhir adalah investasi. Sekolah mengajarkan kita untuk menabung, tapi menabung saja tidak cukup untuk menjadi kaya. Kenapa? Karena inflasi akan mengerus nilai uangmu setiap tahun. Orang kaya tahu bahwa menyimpan uang di bank hanya akan membuat mereka semakin miskin dalam jangka panjang. Jadi, mereka menginvestasikan uang mereka ke dalam aset yang terus bertumbuh. Beberapa contoh investasi yang sering digunakan oleh orang kaya. Saham, membeli kepemilikan di perusahaan yang terus berkembang. Properti, menyewakan rumah atau apartemen untuk penghasilan pasif. Bisnis, membangun usaha sendiri atau membeli saham bisnis lain. Kripto dan emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Orang miskin takut berinvestasi karena takut rugi, tapi orang kaya tahu bahwa tidak berinvestasi adalah risiko yang lebih besar. Sekarang kamu tahu rahasia orang kaya yang tidak diajarkan di sekolah. Tapi mengetahui saja tidak cukup, kamu harus mulai bertindak. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana memulai perjalanan menuju kekayaan, langkah demi langkah. Jangan kemana-mana, karena ini adalah ilmu yang bisa mengubah hidupmu selamanya. Sekarang kamu sudah tahu kenapa sekolah tidak mengajarkan cara menjadi kaya. Kamu juga sudah tahu rahasia orang kaya yang tidak diajarkan di sekolah. Tapi ada satu pertanyaan besar, bagaimana kita bisa memulai perjalanan menuju kekayaan? Kebanyakan orang hanya bermimpi menjadi kaya, tapi tidak pernah mengambil langkah nyata. Mereka terus menunda, mencari alasan, atau takut mengambil risiko. Tapi hari ini kita tidak akan menjadi bagian dari mereka. Hari ini kita akan mulai bertindak. Di bagian ini kita akan membahas langkah demi langkah bagaimana memulai perjalanan menuju kekayaan, bahkan jika kamu memulai dari nol. Yang pertama, mengubah mindset, kunci utama yang harus kamu miliki. Langkah pertama bukan tentang uang, tapi tentang pola pikir. Kamu bisa mendapatkan banyak uang, tapi jika pola pikir kamu masih salah, kamu tetap akan kehabisan uang. Jadi, inilah perubahan mindset yang harus kamu lakukan sekarang juga. Dari berpikir sebagai pekerja menjadi pemilik aset, jangan hanya berpikir tentang mencari pekerjaan, tapi pikirkan bagaimana memiliki bisnis atau aset yang bekerja untukmu. Dari takut mengambil risiko, menjadi pintar mengelola risiko. Orang kaya tidak menghindari risiko, mereka mempelajari dan mengelolanya. Dari menabung menjadi investor, menabung tidak akan membuatmu kaya. Investasi yang cerdas adalah kunci untuk membangun kekayaan. Dari mencari uang menjadi pembuat uang, jangan hanya bergantung pada satu pekerjaan. Pelajari bagaimana menghasilkan uang dari berbagai sumber. Mindset ini akan menentukan apakah kamu akan tetap miskin atau menjadi kaya. Yang kedua, mulai mengelola uang dengan benar. Setelah mindset kamu benar, langkah selanjutnya adalah mengelola uang dengan cara yang benar. Kebanyakan orang tidak tahu kemana perginya uang mereka setiap bulan. Mereka bekerja keras, tapi di akhir bulan, uang selalu habis tanpa sisa. Jadi, bagaimana cara mengelola uang seperti orang kaya? Gunakan prinsip formula 50, 30, 20.
50% untuk kebutuhan hidup seperti makan, sewa rumah, listrik. 30% untuk investasi dan pengembangan diri seperti saham, bisnis, kursus, buku. 20% untuk tabungan dan dana darurat. Jangan menyimpan terlalu banyak karena uang yang hanya ditabung akan tergerus inflasi. Tapi, jika kamu benar-benar ingin menjadi kaya lebih cepat, jangan hanya menabung, tapi investasikan sebanyak mungkin dari pendapatanmu. Yang ketiga, mulai membangun sumber penghasilan tambahan. Sekarang kita masuk ke langkah yang paling penting. Jangan pernah bergantung pada satu sumber penghasilan. Jika kamu hanya memiliki satu penghasilan, kamu berada dalam bahaya finansial. Apa yang terjadi jika tiba-tiba kamu kehilangan pekerjaan? Apa yang terjadi jika bisnis utama kamu bangkrut? Karena itu, mulailah membangun sumber penghasilan tambahan. Berikut beberapa cara yang bisa kamu coba, bahkan jika kamu masih bekerja sebagai karyawan. Mulai bisnis online, jualan di marketplace, dropshipping, atau affiliate marketing. Menjadi freelancer, menulis, desainer grafis, editing video, coding. Investasi saham atau kripto, mulai dari yang kecil, tapi konsisten. Membangun aset digital, membuat blog, YouTube, atau kursus online yang bisa menghasilkan uang pasif. Sewa properti atau kendaraan. Jika punya modal lebih, mulai investasi di properti atau kendaraan yang bisa disewakan. Tujuannya agar kamu tidak lagi bergantung pada satu penghasilan dan uang terus mengalir meskipun kamu tidak bekerja. Yang keempat, mulai berinvestasi. Cara mengembangkan uang dengan cepat. Orang miskin menabung untuk hari tua, sedangkan orang kaya berinvestasi agar bisa pensiun lebih cepat. Kamu harus mulai berpikir seperti investor. Tapi, bagaimana cara memulai investasi jika kamu tidak punya banyak uang? Berikut langkah-langkah yang bisa kamu ambil. Yang pertama, mulai dengan investasi kecil. Jangan tunggu kaya untuk memulai investasi. Mulailah dengan modal kecil tapi rutin. Yang kedua, pilih investasi yang sesuai dengan profil risiko. Apakah kamu lebih cocok dengan saham, properti, atau bisnis? Yang ketiga, gunakan strategi investasi jangka panjang. Jangan berharap kaya dalam semalam. Investasi yang sukses butuh waktu dan kesabaran. Yang keempat, terus belajar dan update ilmu keuangan. Jangan hanya ikut-ikutan. Pahami cara kerja investasi sebelum menaruh uangmu. Salah satu prinsip investasi yang paling penting adalah compound interest atau bunga berbunga. Artinya, semakin lama kamu berinvestasi, semakin besar keuntunganmu. Jadi, semakin cepat kamu mulai, semakin besar keuntungan di masa depan. Yang kelima, jangan takut gagal, tapi belajarlah dari kegagalan. Kebanyakan orang takut memulai bisnis atau investasi karena takut gagal. Tapi inilah perbedaannya. Orang miskin melihat kegagalan sebagai akhir, sedangkan orang kaya melihat kegagalan sebagai pelajaran. Tidak ada pengusaha sukses yang tidak pernah gagal. Tidak ada investor sukses yang tidak pernah rugi. Yang membedakan mereka adalah cara mereka belajar dari kegagalan. Jika kamu gagal, cari tahu apa yang salah dan perbaiki strategi kamu. Jangan menyerah hanya karena satu kesalahan. Karena satu-satunya cara pasti untuk gagal adalah tidak pernah mencoba sama sekali. Sekarang kamu sudah tahu langkah-langkah untuk memulai perjalanan menuju kekayaan. Tapi ingat, mengetahui saja tidak cukup. Kamu harus bertindak. Apakah kamu akan tetap berada di zona nyaman dan mengikuti sistem yang tidak membuatmu kaya? Atau kamu akan keluar dari jebakan ini dan mulai membangun masa depanmu sendiri? Pilihan ada di tanganmu. Di bagian terakhir, kita akan membahas rencana aksi nyata yang bisa kamu mulai hari ini juga. Jangan kemana-mana, karena bagian ini bisa mengubah hidupmu selamanya. Sekarang kamu sudah tahu rahasia orang kaya. Kamu sudah tahu cara mengubah pola pikir. Dan kamu juga sudah tahu langkah-langkah awal untuk memulai perjalanan menuju kekayaan. Tapi, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Karena ilmu yang tidak dipraktikkan tidak ada gunanya. Mimpi yang tidak dieksekusi hanya akan tetap menjadi angan-angan. Jadi, di bagian ini, kita akan membahas rencana aksi menuju kebebasan finansial. Langkah-langkah konkret yang bisa kamu mulai hari ini juga. Yang pertama, buat tujuan keuangan yang jelas. Langkah pertama menuju kebebasan finansial adalah memiliki tujuan yang jelas. Kebanyakan orang hanya berkata, saya ingin kaya, saya ingin punya banyak uang. Tapi, tanpa tujuan yang jelas, kamu tidak akan pernah sampai ke sana. Jika mulai sekarang, tuliskan tujuan keuangan yang spesifik dan realistis. Contohnya,
Saya ingin memiliki 100 juta rupiah dalam tabungan investasi dalam 12 bulan ke depan. Saya ingin memiliki bisnis online yang menghasilkan 10 juta per bulan dalam 6 bulan ke depan. Saya ingin memiliki properti pertama saya dalam waktu 3 tahun. Semakin spesifik tujuanmu, semakin mudah mencapainya. Dan jangan hanya menulis berapa uang yang ingin kamu miliki, tapi juga kenapa kamu ingin mencapainya. Karena alasan yang kuat akan membuatmu tetap termotivasi saat menghadapi rintangan. Yang kedua, audit keuanganmu saat ini. Sebelum kamu mulai memperbaiki keuanganmu, kamu harus tahu di mana posisi kamu sekarang. Buka rekening bankmu, lihat laporan pengeluaranmu, cek hutang yang kamu miliki. Tanyakan pada dirimu sendiri, berapa banyak uang yang masuk setiap bulan? Berapa banyak uang yang keluar? Apakah ada kebocoran keuangan yang bisa dikurangi? Apakah ada hutang konsumtif yang harus segera dilunasi? Banyak orang tidak sadar bahwa mereka membuang jutaan rupiah setiap bulan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Contohnya, langganan streaming yang tidak pernah ditonton, ngopi di kafe mahal setiap hari, belanja impulsif tanpa rencana. Mulailah mengatur keuanganmu dengan lebih disiplin. Buat budget bulanan yang jelas dan pastikan kamu menyisihkan uang untuk investasi sebelum membelanjakannya untuk hal lain. Yang ketiga, bangun dana darurat sebelum berinvestasi. Banyak orang terjebak dalam kesalahan yang sama. Mereka langsung ingin berinvestasi, tapi tidak punya dana darurat. Apa itu dana darurat? Dana darurat adalah uang cadangan yang bisa menyelamatkanmu dari situasi tak terduga. Berapa yang idealnya? Minimal 3-6 bulan pengeluaran bulananmu. Kenapa ini penting? Karena jika suatu saat kamu kehilangan pekerjaan atau menghadapi situasi darurat, kamu tidak perlu menjual investasi atau berhutang. Simpan dana darurat ini di rekening terpisah atau instrumen keuangan yang liquid seperti rekening tabungan berbunga tinggi atau reksadana pasar uang. Yang keempat, mulai bangun sumber penghasilan tambahan. Sekarang, jangan hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Jika kamu hanya mengandalkan gaji, kamu sedang dalam bahaya finansial. Kamu harus mulai membangun multiple stream of income. Beberapa contoh mudah yang bisa kamu mulai. Mulai bisnis online, jualan di marketplace, dropshipping, atau affiliate marketing. Jadi freelancer, menulis, desainer grafis, editing video, coding. Bangun aset digital, YouTube, blog, atau kursus online yang bisa menghasilkan uang pasif. Mulai investasi kecil-kecilan, saham, reksadana, atau kripto. Tujuannya agar jika suatu saat sumber penghasilan utama hilang, kamu masih punya backup. Yang kelima, mulai berinvestasi untuk masa depan. Menabung saja tidak akan membuatmu kaya. Kamu harus mulai berinvestasi. Tapi banyak orang bingung investasi apa yang harus dipilih. Berikut beberapa pilihan investasi berdasarkan profil risiko. Untuk pemula, reksadana pasar uang, deposito, emas. Untuk menengah, saham, properti, bisnis kecil. Untuk tingkat lanjut, kripto, obligasi, venture capital. Mulailah dengan yang kecil, tapi konsisten. Karena dalam investasi, waktu lebih penting daripada jumlah uang yang kamu miliki. Gunakan strategi DCA. Investasikan jumlah yang sama setiap bulan. Jangan panik saat harga turun. Fokus jangka panjang. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar keuntungan di masa depan. Yang keenam, terus belajar dan kembangkan diri. Orang miskin berpikir bahwa belajar berhenti setelah lulus sekolah. Orang kaya tahu bahwa belajar adalah investasi terbaik. Jadi, jika kamu benar-benar ingin bebas finansial, teruslah belajar. Baca buku tentang investasi dan bisnis. Ikuti seminar dan workshop keuangan. Belajar dari orang yang sudah sukses. Gunakan waktu luang untuk menambah keterampilan baru. Pengetahuan adalah senjata terkuat yang bisa membantumu membangun kekayaan. Sekarang kamu sudah memiliki rencana aksi menuju kebebasan finansial, tapi hanya ada satu pertanyaan terakhir. Apakah kamu akan mengambil tindakan, atau kamu hanya akan menonton video ini dan kembali ke kehidupan lamamu? Karena hanya mereka yang bertindak yang akan mendapatkan hasil. Mulai hari ini, buat keputusan, ambil langkah pertama, dan wujudkan kebebasan finansialmu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.